Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siska Lestari. Saya mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pneumonia pada orang dewasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Happy watching. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru atau alveolus meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini kerap disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air ataupun cairan lendir. Pneumonia kerap disamakan dengan penyakit bronkitis. Padahal berbeda dengan pneumonia, bronkitis merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan atau bronkus. Walaupun berbeda, bronkitis bisa saja berkembang ke pneumonia. Kondisi ini terjadi apabila pengidap bronkitis tidak berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan baik. Seberapa umumkah penyakit ini? Orang dari segala usia dapat terserang penyakit ini. Perokok, orang tua, dan mereka yang mengidap paru-paru kronis paling beresiko terserang pneumonia. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah karena kemoterapi secara khusus beresiko terjangkit pneumonia. Orang dengan penyakit tertentu seperti kanker payudara stadium 4 beresiko mengidap pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia bervariasi dari ringan hingga berat. Semua tergantung pada faktor-faktor seperti jenis pneumonia, usia, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dikutip dari Mayo Clinic, gejala yang muncul jika Anda terkena pneumonia antara lain batuk terus-terusan disertai dahak, demam, berkeringat, menggigil, sulit bernafas, dada sakit, detak jantung terasa lebih cepat. Sementara gejala yang cukup jarang terjadi tetapi bisa tetap muncul seperti kepala sakit, lemas dan lelah, mual muntah. Beberapa gejala tersebut umum dan sering terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit pneumonia dan akan berlangsung sekitar 24-48 jam. Namun hal ini tergantung juga dengan kondisi individu masing-masing. Apa saja penyebab penyakit pneumonia? Faktanya, pneumonia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan juga virus. Jadi, penyakit pneumonia sangat mudah ditularkan melalui udara. Biasanya, penularannya terjadi ketika seseorang yang terkena kondisi ini bersin ataupun batuk. Virus dan bakteri penyebab pneumonia dapat dengan mudah keluar melalui hidung atau mulut saat bersin ataupun batuk, kemudian menginfeksi tubuh yang lain. Pasalnya, bakteri dan virus dapat keluar dengan mudah saat seseorang bernafas. Virus yang umum menyebabkan pneumonia adalah virus influenza. Sementara jenis bakteri yang umum menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumonia, infeksi yang disebabkan oleh jamur seperti Histoplasmosis. Faktor-faktor yang beresiko terkena pneumonia meliputi bayi yang berusia 0-2 tahun, lansia yang memasuki usia di atas 65 tahun, pernah memiliki riwayat penyakit stroke sebelumnya, cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat penyakit atau penggunaan obat-obatan tertentu seperti steroid, memiliki kebiasaan merokok. Merokok dapat menyebabkan penumpukan lendir dan cairan di dalam paru, sehingga menyebabkan paru-paru basah.
mempunyai riwayat penyakit kronis tertentu seperti asma, diabetes, gagal jantung, HIV, ataupun AIDS. Sedang menjalani pengobatan kanker. Pengobatan kanker seperti kemoterapi dapat menurunkan kekebalan tubuh, sehingga bakteri dan juga virus menyebab paru-paru basah ini dapat masuk. Sedang dirawat di rumah sakit. Bila Anda sedang dirawat di rumah sakit, meski bukan dirawat akibat infeksi paru-paru, maka Anda berisiko tinggi untuk terkena pneumonia. Pasalnya, virus dan bakteri penyakit ini cukup banyak ditemukan di area rumah sakit. Bagaimana cara dokter mendiagnosis penyakit ini? Selain melihat gejala yang muncul, kondisi paru-paru basah ini dapat diketahui jika Anda melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan seperti rongsen dada. Pada rongsen dada, dokter dapat melihat bagian paru-paru yang terkena penyakit pneumonia. Lalu, tes darah. Pemeriksaan darah dilakukan untuk mengetahui tipe virus atau bakteri yang menyebabkan paru-paru basah ini terjadi. Lalu, tes dahak. Jika benar Anda mengalami paru-paru basah, maka virus dan bakteri yang menyebabkan gangguan kesehatan ini akan terlihat pada dahak. Lalu memeriksa kadar oksigen darah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak oksigen yang ada di dalam darah Anda. Pasalnya, penyakit ini dapat menyebabkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam aliran darah. Bila Anda menunjukkan beberapa gejala yang parah, maka dokter biasanya akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih lanjut seperti yang pertama ada CT scan. Bila penyakit infeksi paru-paru yang Anda berita tak kunjung sembuh, maka dokter akan meminta Anda untuk melakukan CT scan agar dapat dilihat kondisi paru Anda saat itu. Yang kedua, ada kultur cairan paru. Pemeriksaan ini mengharuskan dokter mengambil cairan di dalam paru dan kemudian diperiksa kandungannya. Pemeriksaan ini membantu dokter untuk menentukan tipe infeksi yang terjadi. Apa saja obat pneumonia yang sering digunakan? Penyakit pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi, sehingga pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk menghentikan infeksi dan mencegah datangnya di kemudian hari. Pengobatan untuk mengatasi pneumonia akan disesuaikan dengan tipe, keparahan dari infeksi paru yang terjadi, usia pasien, serta kondisi pasien secara keseluruhan. Perawatan tersebut pun dapat dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit. Umumnya memang kondisi infeksi ini dapat disembuhkan hanya dengan minum obat dan gejala akan hilang dengan waktu sebentar. Setelah pengobatan diberikan, biasanya tubuh akan kembali pulih hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Macam-macam pilihan pengobatan pneumonia adalah: yang pertama ada antibiotik. Obat antibiotik akan diberikan pada orang yang terserang penyakit pneumonia bakterial. Biasanya tim medis akan memeriksa dulu jenis bakteri yang menyebabkan infeksi pada paru-paru. Kemudian akan disesuaikan dengan jenis antibiotik yang akan diberikan. Ketika pemberian antibiotik tidak dapat mengatasi gejala infeksi yang dialami, maka bisa jadi bakteri telah kebal terhadap obat tersebut, sehingga dokter akan menggantinya dengan jenis obat yang baru. Yang kedua ada obat antivirus. Obat ini digunakan untuk pasien yang mengalami infeksi akibat virus. Virus tidak bisa dilawan dengan antibiotik. Jadi, jika ada pasien yang mengalami infeksi paru setelah flu, maka sebaiknya diberikan obat antivirus seperti oseltamivir dan juga zanamivir. Yang ketiga ada obat batuk. Obat ini digunakan untuk meredakan gejala batuk yang biasanya dialami
ketika infeksi paru menyerang. Biasanya akan diberikan untuk membuat Anda lebih nyaman dan supaya Anda tidak merasakan sakit akibat batuk terus-terusan. Yang keempat, ada obat penghilang rasa sakit. Bila Anda mengalami nyeri sendi atau otot, kepala pusing ataupun demam, dokter akan memberikan obat penghilang rasa sakit untuk meredakan gejala yang Anda alami, seperti ibuprofen ataupun acetaminophen. Jika gejala infeksi yang Anda alami ringan dan tidak terlalu parah, maka Anda hanya akan diberikan obat-obatan yang telah disebutkan sebelumnya. Tetapi, Anda akan dirawat di rumah sakit karena paru-paru basah yang Anda miliki jika berusia di atas 65 tahun, memiliki gangguan fungsi ginjal, memiliki tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg, selain itu mengalami tekanan diastol kurang dari 90 mmHg, atau memiliki tekanan darah sistol kurang dari 60 mmHg. Pernafasan terasa cepat, bernafas 30 kali atau lebih dari 1 menit, suhu tubuh di bawah normal, detak jantung di bawah 50 ataupun di atas 100. Apa saja komplikasi yang dapat muncul akibat penyakit pneumonia? Bila infeksi tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi ataupun masalah kesehatan yang lain. Komplikasi yang dapat timbul akibat pneumonia adalah: yang pertama adalah bakteremia. Hal ini terjadi ketika bakteri penyebab infeksi masuk ke dalam darah sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah, peradangan di dalam darah, bahkan beberapa kasus akibat kegagalan organ. Yang kedua ada luka pada organ paru. Infeksi yang ditimbulkan membuat paru semakin banyak mengalami luka. Yang ketiga yaitu efusi pleura. Jika infeksi tidak ditangani dengan baik, cairan akan berkumpul pada bagian selaput paru dan menyebabkan pasien semakin sulit bernafas. Yang keempat yaitu infeksi pada salah satu organ jantung. Bakteri dapat menginfeksi juga meskipun tadinya berada di organ paru. Kondisi ini disebut dengan endokarditis. Penyebaran infeksi ke jantung ini harus segera ditangani karena jika tidak, pasien akan beresiko mengalami gagal jantung. Untuk mencegah penularan pneumonia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menjalani vaksinasi. Vaksinasi untuk orang dewasa, perokok, atau orang-orang yang memiliki beberapa jangka panjang kondisi kronik disebut polisakarida vaksin pneumonia atau PPSV. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalani pola hidup sehat, seperti beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rajin olahraga. Daya tahan tubuh yang kuat juga dapat membantu mempercepat pemulihan ketika seseorang terkena pilek, flu, atau penyakit pernafasan lainnya. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Contoh paling sederhana namun paling penting pada saat menjaga kebersihan adalah rajin mencuci tangan. Biasakan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer, serta hindari menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dicuci. Sekian pemaparan materi pneumonia dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sayangilah tubuh kita karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi pneumonia dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sayangilah tubuh kita karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.